Pada saat saya masuk tahun 88, jumlahnya itu masih 26. Mulai dari yang junior sampai chief. Sedangkan sekarang jumlahnya sudah lebih dari 90 sampai 100. Jadi kalau tidak punya sistem bagaimana membuat siklus itu tidak berbenturan dan tidak mengelompok pada salah satu divisi, mungkin itu yang perlu. Jadi harus ada sistem supaya lancar dan bisa tepat pada waktunya. Selama ini sudah dibentuk bahwa setiap staf itu punya anak asuh. Jadi kita mengikuti anak asuh mulai dari semester 1 sampai kita harus mengingatkan kalau sudah semester lebih dari 3 berapa tugas yang sudah harus diselesaikan. Itu pun kalau memang banyak alasan dan mereka tidak bisa menyelesaikan tepat waktunya, saya sebagai staf pernah minta pada APS untuk mereka diistirahatkan di kamar saya untuk bisa bikin referat supaya, atau tugas yang lain lah, supaya bisa mengejar lagi kekurangannya. Saya kira itu yang perlu saya utarakan. Yang menurut saya yang paling penting adalah bahwa kalau sudah lulus, paling tidak setiap anak tugas dimanapun itu harus melaporkan ke pendidikan di sini supaya tahu. Sebagai contoh, kalau kota-kota kecil sudah banyak yang sudah diisi, maka kita sebagai staf kalau ada pasien yang jauh-jauh datang dari Kupang atau dari Irian Barat, di sana sudah ada, jadi kita bisa merujuk kembali, lebih baik berobat pada anak didik kita yang sudah ada di sana. Saya kira itu yang perlu, dan anak-anak itu harus ingat bagaimana ikatan batin antara mereka dengan kita sebagai induknya. Itu jangan dilupakan. Saya mencoba membentuk anak itu merasa senasib sepenanggungan. Jadi bagaimana kalau temannya punya kesulitan, jangan terus dibiarkan saja. Paling tidak itu harus saling membantu. Itu yang saya lihat sudah lumayan bagus itu, kerjasama di antara mereka itu. Untuk pendidikan kardiologi UNER Rumah Sakit Dr. Sutomo selama ini sudah baik sekali, sudah bisa menjalankan secara profesional sesuai dengan SOP yang berlaku di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dan selama ini dokter selalu care dan sangat care sekali terhadap pasien, baik tentang pengobatannya maupun tentang pembiayaan yang dipakai pasien, sehingga pasien bisa mendapatkan proses pengobatan secara holistik seperti itu. Kesan selama menjalani pendidikan jantung di Rumah Sakit Sutomo ini tentu saja sangat bersyukur bisa diberi kesempatan untuk menjalani pendidikan di salah satu pendidikan jantung tertua di Indonesia. Karena di sini tentu saja pengalamannya sangat banyak, mulai dari pasien yang sangat beragam, fasilitas yang cukup memadai, dan tentu saja guru-guru yang sangat-sangat care dan sangat-sangat baik untuk memberikan ilmu kepada kita. Kalau untuk harapannya untuk pendidikan jantung di UNER sini, sepertinya dengan fasilitas yang cukup memadai, pasien yang cukup banyak dan beragam, dan juga guru-guru yang sangat berkompeten, rasanya tidak terlalu berlebihan jika nantinya pendidikan jantung di Rumah Sakit Dr. Sutomo ini bisa menjadi pendidikan jantung yang terdepan secara nasional maupun internasional dalam bidang pendidikan, pelayanan maupun penelitian. Pertama, pasti jangan pernah menyia-nyiakan potensi yang ada di sini. Kita diberikan pasien yang begitu beragam, fasilitas yang sangat memadai, dan tentu saja guru-guru yang sangat berkompeten. Jangan pernah ragu untuk
sebisa mungkin merawat pasien dengan baik, menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari guru-guru kalian, dan jangan sampai nantinya kalian menyesal karena tidak bisa memanfaatkan potensi yang ada saat ini.